Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selamat datang di channel Hendra Siswanto. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bikin merinding, penuh dengan kejutan, dan tentunya syarat akan pelajaran berharga. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah dalam posisi yang nyaman ya. Cerita ini akan lebih nikmat disimak sambil santai atau bahkan sambil tiduran. Jangan lupa siapkan segelas teh atau kopi hangat dan pastikan kalian sudah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kisahnya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana kehidupanku di desa itu. Sebuah desa kecil di Kalimantan yang terletak jauh dari keramaian kota. Aku dibesarkan di sebuah rumah kayu sederhana yang terletak di pinggir desa, dikelilingi oleh sawah dan hutan yang lebat. Orang-orang mengenal aku sebagai gadis yang cantik, dengan kulit sawo matang dan mata hitam berbinar. Aku bukanlah gadis yang mencintai kemewahan atau perhatian. Bagiku, kebahagiaan ada dalam kesederhanaan. Sehari-hari, aku menghabiskan waktu bersama ibu di rumah, membantu memasak, mencuci, dan sesekali pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Kehidupanku tenang, tanpa banyak masalah. Namun, itu semua berubah ketika ayahku jatuh sakit. Ayah yang dulu bekerja keras sebagai petani tak lagi mampu berdiri tegak. Ekonomi keluarga kami yang sudah pas-pasan menjadi semakin sulit untuk bertahan. Di tengah kesulitan itu, aku mendengar desas-desus yang beredar di desa. Ada seorang pria yang sering berkeliling menjual cilok, jajanan yang sudah sangat terkenal di kalangan warga desa. Namanya Tony. Dia selalu terlihat ceria, membawa gerobak ciloknya, dan melayani setiap orang dengan senyuman. Aku tak pernah benar-benar memikirkannya lebih dalam, karena bagiku, Tony hanyalah seorang penjual cilok biasa. Namun, keadaan keluargaku yang semakin memburuk, membuat aku tidak punya banyak pilihan. Suatu hari, saat aku tengah duduk di beranda rumah, ibuku datang dengan wajah cemas. "Sari, ada yang ingin berbicara denganmu," katanya, mengalihkan pandanganku ke seseorang yang berdiri di depan pintu. Itu adalah Tony, penjual cilok yang sering aku lihat di pasar. Tony datang dengan tujuan yang sangat sederhana, ia ingin melamarku. Ibu dan ayahku sudah sepakat, dan mereka merasa bahwa pernikahan ini akan membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga kami. Aku terkejut, bahkan merasa marah dan bingung. Tapi aku tidak bisa menolak keputusan orang tuaku. Mereka sudah terlalu lama menderita, dan aku merasa bahwa inilah takdirku. Jadi, dengan hati yang berat, aku menerima lamaran Tony, meskipun aku tidak tahu siapa dia sebenarnya. Pernikahan kami berlangsung dalam suasana yang sederhana. Hanya keluarga dan beberapa tetangga yang hadir. Aku mengenakan gaun putih sederhana yang kubeli dari hasil tabungan yang sedikit. Tony juga tampak rapi, meskipun ia masih mengenakan pakaian yang biasa ia pakai saat berjualan cilok. Wajahnya tampak tenang, bahkan seakan-akan tak ada beban di hatinya. Namun, aku tahu bahwa aku sedang memasuki sebuah babak baru yang penuh ketidakpastian. Malam pertama tiba, dan aku merasa cemas. Aku tak tahu apa yang harus diharapkan. Tony, meskipun tampak seperti pria sederhana, memelukku dengan lembut dan penuh perhatian. Kami berbicara sebentar, tapi lebih banyak diam. Aku merasa canggung, seperti dua orang asing yang dipaksa untuk berbagi kehidupan yang sama. Kami tidur dalam keheningan, masing-masing berpikir tentang masa depan yang penuh tanda tanya. Hari-hari berlalu,
dan aku mulai mencoba untuk menerima kenyataan ini. Namun, ada sesuatu yang aneh dalam diriku yang terus mengganjal. Tony, yang sebelumnya selalu tampak begitu biasa, mulai menunjukkan sisi lain yang aku tak mengerti. Pagi-pagi, ia sering menerima telepon yang tak bisa aku dengar dengan jelas. Kadang, ia pergi meninggalkan rumah tanpa memberi penjelasan apa-apa. Ketika aku bertanya, Tony hanya menjawab dengan senyum yang tidak meyakinkanku. Aku ada urusan kerja. Hari itu, aku menemukan sebuah kartu nama di saku jaket Tony yang ia tinggalkan di rumah. Kartu nama itu bertuliskan Tony Santoso, Direktur Utama PT Batubara Maju, perusahaan batubara besar yang terkenal di Kalimantan. Aku terkejut. Aku memandang kartu nama itu beberapa kali, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja aku temui. Tony, suamiku, seorang direktur utama perusahaan besar. Tapi, dia hanya seorang penjual cilok. Aku merasa seperti ada dunia yang sangat jauh yang tersembunyi di balik sosok sederhana yang selama ini aku kenal. Aku tak bisa membiarkan rasa penasaran ini mengganggu pikiran. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang Tony. Aku tak ingin langsung bertanya kepadanya, takut jika dia merasa aku tak mempercayainya. Tetapi, rasa penasaran ini terus menghantui. Setiap kali ia keluar rumah dengan alasan pekerjaan, aku semakin merasa bahwa ada yang disembunyikan dariku. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengikuti Tony diam-diam. Ia pergi dengan mobil yang aku tak kenali, sebuah mobil hitam mewah yang berbeda jauh dengan gerobak ciloknya. Aku mengikuti mobil itu dengan jarak aman. Ternyata, Tony berhenti di sebuah gedung besar yang terlihat seperti kantor. Aku merinding. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Tony harus menyembunyikan identitas aslinya dari aku? Aku memutuskan untuk menghadapinya setelah ia kembali ke rumah. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingungan seperti ini. Saat Tony masuk ke rumah, aku menatapnya dengan tatapan yang berbeda, penuh tanda tanya. Tony, aku memulai. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang pekerjaanmu yang sebenarnya? Tony terdiam. Wajahnya seakan berubah serius. Aku bisa melihat ada perasaan cemas yang mulai muncul di matanya. Ia akhirnya menghela napas panjang dan berkata, Sari, aku tidak ingin kamu tahu tentang ini. Aku memilih hidup sederhana, jauh dari sorotan media. Aku tidak ingin kamu melihatku berbeda hanya karena jabatan yang aku punya. Aku terdiam, mencoba mencerna penjelasan itu. Namun, semakin aku mendengarkan Tony, semakin aku merasa bahwa ada lebih banyak hal yang tak ia ungkapkan. Aku harus mencari tahu lebih dalam, karena hidupku kini berada di persimpangan yang tak bisa aku abaikan begitu saja. Aku masih terdiam setelah percakapan dengan Tony yang membuatku semakin bingung. Kata-kata Tony memang menenangkan, tapi tetap saja ada keraguan yang tumbuh di dalam hatiku. Kenapa Tony begitu menyembunyikan identitas aslinya? Apakah ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali menyelidiki. Aku pergi ke kantor tempat Tony berhenti kemarin. Aku ingin tahu lebih banyak tentang perusahaan tempat ia bekerja. Begitu sampai di sana, aku hanya bisa berdiri di luar dan menatap gedung itu. Rasanya, dunia ini terlalu jauh untuk dijangkau. Aku merasa seperti seorang perempuan desa yang tiba-tiba terlempar ke dalam dunia yang tak pernah kubayangkan. Aku melihat sekeliling, dan para pegawai yang berlalu lalang tampak sangat sibuk. Mereka mengenakan pakaian formal, berwajah serius, dan sepertinya tak peduli dengan orang seperti aku. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang semakin terombang-ambing. Tony pulang sore hari, dan aku mencoba bersikap biasa. Namun, ketegangan antara kami semakin terasa. Aku masih belum bisa melupakan apa yang kutemui di kartu nama itu.
Saat aku menatap Tony yang duduk di meja makan, aku merasa ada jarak yang tak bisa dijembatani. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Tanyaku pelan, mencoba mengendalikan perasaanku yang semakin kacau. Tony menghela napas panjang. "Sari, aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi aku tidak ingin kamu merasakan beban yang sama seperti yang aku rasakan. Aku ingin hidup sederhana. Aku tidak ingin kamu menganggap aku berbeda hanya karena status atau pekerjaan yang kupegang. Aku hanya ingin kamu melihatku sebagai Tony, penjual cilok itu. Tidak lebih." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, meskipun aku ingin mempercayainya, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang ia sembunyikan. Seperti ada rahasia besar yang tak bisa aku ketahui. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Mengapa Tony memilih untuk menyembunyikan dirinya sendiri? Apa yang dia takutkan? Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa di antara kami. Aku mulai merasa terjebak dalam kebingunganku sendiri. Tony yang dulu tampak seperti sosok yang bisa aku percayai, kini berubah menjadi pria yang penuh rahasia. Aku semakin sering mendapati dirinya pergi tanpa memberi penjelasan yang jelas. Ketika aku bertanya tentang pekerjaannya, ia hanya menjawab dengan alasan yang samar. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan semua ini. Pada suatu malam, setelah makan malam yang terasa hening, Tony kembali pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang tamu. Kali ini, aku sudah tidak bisa lagi menahan rasa penasaran dan kekhawatiran yang menggerogoti hatiku. "Tony," aku memulai dengan suara yang lebih tegas. "Aku ingin kamu jujur padaku. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" Tony terdiam lama. Aku bisa melihat matanya yang biasanya penuh senyum kini tampak lelah. Dia kemudian duduk di sebelahku, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara yang pelan namun penuh penyesalan, "Sari, aku sebenarnya adalah direktur utama PT Batu Bara Maju. Aku memilih untuk menjadi penjual cilok di desa ini karena aku ingin hidup sederhana. Aku ingin melupakan segala kemewahan dan tekanan yang datang dengan posisiku. Aku tahu bahwa perusahaan tempatku bekerja terlibat dalam banyak kontroversi, dan aku tidak ingin hidup dengan bayang-bayang itu. Aku memilih untuk menjadi orang biasa, berbaur dengan masyarakat, dan merasa bebas." Aku terkejut. Meskipun aku sudah menduga ada sesuatu yang besar yang ia sembunyikan, aku tak pernah membayangkan ini. Tony, suamiku, adalah orang yang sangat berkuasa di dunia bisnis batu bara yang sangat besar. Namun, dia memilih untuk hidup jauh dari sorotan itu, memilih menjadi orang yang biasa. Aku merasa bingung, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mulai memahami alasan Tony. Mungkin dia bukanlah orang yang ingin hidup dalam kemewahan dan kekuasaan, melainkan seseorang yang ingin mencari kedamaian dalam kesederhanaan. Namun, aku juga merasa cemas. Mengapa Tony tidak pernah memberitahuku tentang ini sejak awal? Kenapa dia memilih untuk menutupi kebenaran yang begitu besar? Apakah dia takut aku akan meninggalkannya begitu mengetahui siapa dia sebenarnya? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam pikiranku. Hari-hari setelah pengakuan Tony terasa berbeda. Meski aku berusaha untuk menerima kenyataan bahwa Tony adalah seorang direktur perusahaan besar, perasaan cemas dan bingung tetap menghinggapi hatiku. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Dunia desa yang sederhana tempat aku dilahirkan, dan dunia bisnis besar yang penuh dengan konflik dan ketegangan. Namun, hidup kami terus berjalan. Tony mulai mengubah sedikit cara hidupnya. Ia tetap memilih untuk berjualan cilok di desa, meskipun ia tahu bahwa ini bukan pekerjaan yang sesuai dengan statusnya sebagai direktur perusahaan besar.
Aku bisa melihat betapa kerasnya dia berusaha untuk hidup jauh dari dunia yang penuh dengan tekanan dan konflik. Namun, takdir tampaknya tak pernah memberikan jalan yang mudah. PT. Batu Bara Maju, tempat Tony bekerja, terlibat dalam sebuah skandal besar. Perusahaan tersebut dituduh merusak lingkungan dengan cara yang sangat merugikan masyarakat sekitar. Berita itu menyebar dengan cepat dan masyarakat mulai marah. Aku bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tony yang selama ini mencoba untuk menjaga jarak dengan dunia bisnisnya, kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Aku merasa cemas. Tony tampak tertekan. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan memilih untuk melawan keputusan yang bisa merusak lingkungan dan masyarakat? Atau justru mempertahankan posisinya sebagai direktur perusahaan yang terlibat dalam skandal itu? Hari demi hari, Tony semakin sibuk dengan urusan perusahaan. Suatu malam, setelah makan malam, Tony duduk bersamaku di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah dan penuh beban. "Sari," katanya dengan suara berat, "aku harus membuat keputusan besar. Aku bisa bertahan dengan perusahaan ini, atau aku bisa melawan sistem yang ada dan berjuang untuk perubahan. Tapi, aku takut keputusan ini akan mempengaruhi hidup kita, bahkan masa depan kita bersama." Aku bisa melihat betapa sulitnya bagi Tony untuk membuat pilihan ini. Aku tahu bahwa dunia bisnis dan keluarga kami kini berada di persimpangan yang sangat berat. Tetapi aku juga tahu, apapun yang dia pilih, aku akan berada di sisinya. Kami harus menghadapi ini bersama-sama, apapun konsekuensinya. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiranku penuh dengan keraguan dan ketakutan. Tony sedang berada di persimpangan yang sangat berat. Dan aku tahu, ini bukan hanya tentang bisnis atau perusahaan. Ini tentang hidup kami, tentang masa depan kami, tentang apakah kami bisa terus melanjutkan hidup seperti ini, ataukah Tony harus menghadapi kenyataan bahwa pilihannya akan mengubah segalanya. Keesokan harinya, aku melihat Tony sedang duduk di meja makan, wajahnya masih terlihat letih. "Sari," katanya setelah beberapa saat hening, "aku tidak bisa terus seperti ini. Perusahaan ini sudah melibatkan terlalu banyak orang, dan aku tak ingin menjadi bagian dari sesuatu yang merusak alam dan masyarakat. Tapi, jika aku melawan, semua orang yang aku cintai bisa menjadi sasaran." Aku mengangguk pelan. Aku bisa merasakan betapa beratnya keputusan itu bagi Tony. Ia mencintai keluarganya, dan tentu saja ia tak ingin kehilangan semuanya. Di sisi lain, ia juga tahu bahwa apa yang terjadi di perusahaan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kehidupan di desa, tempat aku dibesarkan, sangat bergantung pada alam. Ketika alam dirusak, mereka yang paling miskin dan tidak berdaya akan menjadi korban pertama. Aku tahu betul bahwa hal itu tak bisa dibiarkan. "Apa yang akan kamu lakukan?" Aku bertanya, mencoba untuk mencari tahu lebih dalam tentang pikirannya. Tony menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Aku belum tahu. Mungkin aku harus mundur dari posisiku sebagai direktur. Mungkin itu satu-satunya cara. Tapi itu akan membawa banyak perubahan. Aku akan kehilangan segalanya. Harta, jabatan, bahkan mungkin kepercayaan dari banyak orang. Aku tak tahu apakah kamu siap dengan semua itu. Aku menggenggam tangannya, berusaha memberikan kekuatan. "Aku akan siap. Kamu harus memilih apa yang benar, Tony. Jika kamu memilih untuk melawan, kita akan melakukannya bersama-sama. Aku ada di sini untukmu. Kita akan mencari cara agar ini tidak merusak semuanya. Kita punya satu sama lain." Tony mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu, meskipun ia tampak kuat, dalam hatinya ia penuh ketakutan. Namun, aku bisa merasakan bahwa ia mulai menemukan keberanian. Mungkin
untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Tony memutuskan untuk mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya. Dia mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur utama PT Batu Bara Maju. Ia memilih untuk melawan keputusan perusahaan yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Ia tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah. Banyak orang yang akan merasa kecewa dan dia akan kehilangan segala hal yang pernah ia capai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu adalah pilihan yang benar. Hari itu, setelah dia membuat pengumuman besar kepada seluruh karyawan dan direksi, Tony datang ke rumah dengan ekspresi yang berbeda. Wajahnya yang dulu tegang kini tampak lebih ringan. "Sari, aku sudah mengambil keputusan," katanya dengan suara yang penuh keyakinan. "Aku sudah keluar dari perusahaan. Aku akan berjuang untuk apa yang benar." Aku memeluknya, merasa bangga dan lega. Aku tahu, ini adalah momen yang akan menentukan arah hidup kami selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi setidaknya kami tahu bahwa kami memilih untuk berada di pihak yang benar. Kami memilih untuk melawan ketidakadilan, meskipun jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Namun, keputusan ini tidak datang tanpa konsekuensi. PT Batu Bara Maju tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa keputusan Tony akan mengguncang banyak hal. Kami mulai menerima ancaman dan tekanan yang datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aku dan Tony mulai merasa bahwa hidup kami akan jauh lebih sulit dari sebelumnya. Sejak Tony mengundurkan diri dari perusahaan, hidup kami berubah drastis. Ada banyak hal yang harus kami hadapi. Ancaman dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan keputusan Tony. Beberapa orang di perusahaan mulai menyebar rumor dan mencoba merusak reputasi Tony. Ada juga beberapa orang yang berusaha mengintimidasi kami dengan cara yang lebih halus, seperti memfitnah, mengancam pekerjaan orang tua Tony, hingga mencoba untuk mengintimidasi kami secara langsung. Suatu malam, saat kami sedang duduk bersama di ruang tamu, ada ketukan di pintu. Tony membuka pintu dengan hati-hati, dan di sana berdiri seorang pria berjas hitam. "Tony Santoso," kata pria itu dengan nada serius. "Kami ingin berbicara tentang keputusan Anda." Aku merasa tubuhku kaku, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah bagian dari permainan besar yang sedang terjadi. Tony mengajak pria itu masuk, dan kami duduk bersama. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Tony dengan suara yang tenang, meskipun aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Pria itu memandang kami dengan dingin. "Kami ingin Anda tahu bahwa keputusan Anda untuk meninggalkan perusahaan bukan tanpa konsekuensi. Kami tidak suka dengan cara Anda menyebarkan informasi yang tidak sesuai. Jika Anda melanjutkan ini, kami akan membuat hidup Anda semakin sulit. Kami punya banyak cara untuk menghentikan Anda." Aku merinding mendengar kata-kata itu. Tony hanya diam, tapi aku bisa melihat wajahnya mulai memucat. Tidak ada yang tahu seberapa jauh orang-orang ini akan pergi untuk menghentikan Tony. Aku mulai merasa takut, tidak hanya untuk diriku, tetapi juga untuk masa depan kami. Namun, Tony tetap tenang. "Jika itu yang kalian inginkan, lakukan saja. Aku tidak akan mundur dari apa yang benar. Jangan ancam aku atau keluargaku. Kami akan tetap melawan." Aku bisa merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua yang terjadi ini membuatku berpikir, apakah kami akan mampu bertahan dari ancaman ini? Apakah hidup kami yang tenang di desa ini akan berubah selamanya? Hidup kami semakin penuh dengan ketegangan. Kami tidak lagi merasa aman di desa yang dulu terasa begitu damai. Ancaman demi ancaman terus datang, baik secara langsung maupun melalui cara-cara yang lebih licik. Kami tahu
bahwa kami berada di tengah perang besar, bukan hanya melawan perusahaan batu bara, tetapi juga melawan sistem yang ada. Namun, di balik semua ketegangan itu, aku mulai melihat sesuatu yang lebih besar dalam diri Tony. Dia bukan lagi pria yang takut akan kehilangan segalanya. Dia bukan lagi penjual cilok yang hanya ingin hidup sederhana. Dia adalah seorang pria yang berani melawan ketidakadilan, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Kami mulai bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang juga menentang perusahaan besar ini. Kami mencari cara untuk melawan, tidak hanya untuk melindungi desa, tetapi juga untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang sudah lama terabaikan. Kami tahu jalan yang kami pilih tidak akan mudah. Kami tahu ada banyak bahaya yang mengintai di setiap langkah. Tapi Tony dan aku sepakat, ini adalah pilihan yang tak bisa dihindari lagi. Kami akan berjuang untuk apa yang benar, apapun yang terjadi. Kami mulai merasakan betapa beratnya perjalanan yang kami pilih. Tony dan aku sudah berusaha melawan sistem yang ada, tetapi semakin lama semakin terasa bahwa musuh kami bukan hanya perusahaan besar itu, tetapi juga orang-orang yang bekerja di balik layar, yang memiliki kekuasaan jauh lebih besar dari yang kami bayangkan. Mereka tidak akan berhenti dengan ancaman-ancaman ringan. Mereka bisa saja menghancurkan kami tanpa meninggalkan jejak. Tony dan aku pun mulai melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok aktivis yang memperjuangkan lingkungan dan hak-hak masyarakat. Kami mulai mencari cara untuk mengumpulkan bukti tentang praktek-praktek perusahaan yang merusak alam dan berharap bisa mengguncang opini publik. Namun, semakin kami mendekati kebenaran, semakin banyak halangan yang datang. Tony mulai merasa terancam, dan aku juga merasakan ketegangan itu dalam setiap langkah kami. Aku mulai takut akan masa depan, takut akan keselamatan kami, dan yang paling menakutkan, takut kehilangan Tony. Suatu malam, aku mendapat telepon dari Tony yang terdengar panik. "Sari, aku butuh kamu untuk datang ke rumah sekarang juga. Ada sesuatu yang sangat buruk yang sedang terjadi." Aku berlari secepat mungkin, menembus gelapnya malam yang sepi. Ketika aku sampai di rumah, aku melihat Tony sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Ada apa, Tony? Apa yang terjadi?" Aku bertanya dengan cemas. Tony menggenggam tanganku erat, lalu berkata, "Mereka tahu apa yang kita rencanakan, Sari. Mereka tahu kita mengumpulkan bukti dan mereka sudah mulai bergerak." Aku mendapat ancaman langsung. Mereka mengirimkan orang untuk mengintimidasi keluargaku. Mereka bilang, jika aku tidak berhenti, mereka akan menghancurkan kita. Aku terkejut mendengar itu. Ini lebih buruk daripada yang bisa kami bayangkan. Kami sudah memasuki medan perang yang jauh lebih besar dari yang kami kira. Orang-orang yang melawan perusahaan ini tidak hanya berhadapan dengan kekuasaan, tetapi dengan kekuatan yang lebih jahat dan lebih besar dari yang kami perkirakan. "Apakah kita harus berhenti, Tony?" Aku bertanya dengan suara yang hampir putus asa. "Mereka bisa saja menghancurkan kita, menghancurkan semuanya." Tony menatapku, matanya penuh tekad yang kuat. "Tidak, Sari. Kita sudah terlalu jauh. Kita tidak bisa mundur sekarang. Mereka ingin kita takut, tapi kita tidak bisa biarkan mereka menang. Kita harus terus berjuang untuk orang-orang yang kita cintai, untuk desa ini." Kami mulai menyusun rencana besar untuk melawan perusahaan tersebut. Kami menghubungi lebih banyak aktivis, ahli lingkungan, dan jurnalis yang siap membantu mempublikasikan bukti yang kami miliki. Namun, semakin kami bergerak maju, semakin kami merasakan tekanan yang lebih besar. Orang-orang yang kami hubungi mulai menghilang satu persatu.
Pesan-pesan ancaman semakin intens, dan kehidupan kami yang dulu tenang kini berubah menjadi sebuah permainan berbahaya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai perantara dari perusahaan. Mereka datang dengan tawaran-tawaran yang sulit dipercaya, sebuah ancaman untuk menurunkan semua tuntutan yang kami ajukan, dan di sisi lain, sebuah tawaran uang yang tak terhitung jumlahnya untuk membeli kesepakatan kami. "Kamu hanya perlu diam," kata salah seorang perantara itu saat bertemu Tony. "Kami akan memberikanmu apa yang kamu inginkan, dan semua masalah ini akan selesai. Kamu akan hidup tenang, tanpa masalah lagi." Tony hanya diam. Aku bisa melihat dia sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Ini adalah tawaran yang sangat menggoda, uang, kedamaian, dan hidup yang aman. Tetapi, apa artinya jika itu harus mengorbankan semua yang kami perjuangkan? Tony menatapku, dan aku bisa melihat bahwa dia tahu jawabannya. Dia tidak bisa memilih jalan itu. "Kami tidak akan pernah diam, dan kami tidak akan menerima uang itu," jawab Tony dengan tegas. "Kami berjuang untuk sesuatu yang lebih besar dari itu." Setelah pertemuan itu, kami merasa seperti telah melangkah lebih dalam ke dalam dunia yang sangat berbahaya. Kami tahu kami sedang menghadapi orang-orang yang sangat kuat dan tanpa rasa malu. Kami harus siap untuk segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kami mulai mendapatkan perhatian dari media. Berita tentang perusahaan batu bara yang merusak lingkungan mulai menyebar ke seluruh penjuru Kalimantan. Tekanan semakin meningkat, dan pihak perusahaan mulai khawatir. Mereka tahu bahwa kami bisa mengguncang reputasi mereka jika terus melawan. Tony memutuskan untuk pergi ke kantor pusat perusahaan itu. Dia ingin menghadap langsung pemimpin tertinggi di sana dan menyampaikan apa yang kami rasakan. Aku ikut bersamanya, meskipun hati ini merasa sangat cemas. Di sana, di ruang konferensi yang megah, kami berhadapan dengan orang-orang yang selama ini mengendalikan perusahaan besar itu. Mereka duduk dengan tenang, meskipun aku bisa melihat betapa mereka terkejut dengan kehadiran kami. Mereka tidak mengira Tony akan begitu berani. "Jadi, kamu benar-benar ingin melawan kami?" tanya salah seorang direktur dengan senyum sinis. "Apa yang kalian lakukan sangat merusak. Kami tidak bisa tinggal diam," jawab Tony dengan suara yang penuh keyakinan. "Kami tahu banyak orang yang telah dirugikan oleh perusahaan ini, dan kami akan membuktikan bahwa apa yang kalian lakukan salah." Perbincangan semakin panas, saling melempar ancaman dan tuduhan. Namun, di tengah ketegangan itu, aku melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Tony. Ia tidak lagi terlihat takut atau ragu. Dia tidak hanya berbicara sebagai suamiku, tetapi sebagai seorang pemimpin yang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, untuk keadilan, untuk masyarakat, dan untuk masa depan yang lebih baik. Tiba-tiba, pintu terbuka dan seseorang masuk ke ruang pertemuan. Orang itu terlihat sangat berbeda dari yang lain. Wajahnya tampak serius, dan ia mengenakan pakaian yang sangat formal. Dia berjalan menuju Tony dengan langkah tegap dan berkata, "Tony Santoso, saya Direktur Utama PT Batu Bara Maju. Saya rasa kita perlu bicara lebih lanjut." Aku terkejut melihatnya. Apakah ini akan menjadi titik balik dari segala perjuangan kami? Aku bisa merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Keputusan ini bisa saja mengubah hidup kami selamanya. Tony dan Direktur Utama itu berbicara panjang lebar. Setelah berjam-jam, akhirnya Tony kembali ke mobil kami. Wajahnya terlihat sangat berbeda. Aku menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Apa yang terjadi, Tony?" tanyaku dengan cemas. Tony menatapku, dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum. "Sari, aku sudah membuat kesepakatan dengan mereka.
Tapi bukan dalam cara yang mereka kira. Aku tidak akan berhenti berjuang. Aku akan melawan dari dalam. Mereka memberi kami kesempatan untuk berbicara dengan pihak yang lebih tinggi. Dan aku punya rencana besar untuk menghentikan perusahaan ini merusak lebih banyak alam. Aku terkejut, tetapi rasa lega pun mengalir dalam diriku. Tony telah menemukan cara untuk melawan tanpa harus kehilangan segalanya. Namun, aku tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangan panjang yang masih harus kami hadapi. Setelah pertemuan itu, aku merasa ada perasaan yang bercampur aduk di dalam hatiku. Tony sudah membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan, tetapi aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Ia bertekad untuk berjuang dari dalam, tetapi dalam proses itu, kami harus menghadapi lebih banyak ancaman dan rintangan. Kami sudah melewati titik yang tak bisa diubah, dan kami harus siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, saat aku duduk bersama Tony di rumah, ada ketukan keras di pintu. Aku merasakan ketegangan langsung menguasai tubuhku. Tony bergegas membuka pintu, dan di depan kami berdiri beberapa orang dengan pakaian serba hitam, tampak seperti orang-orang yang biasa bekerja untuk perusahaan besar itu. Malam ini adalah malam terakhir kalian bisa merasa aman, kata salah satu dari mereka dengan suara dingin. Jika kalian tidak berhenti melawan, kami akan pastikan kalian tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku merasa darahku mendidih, dan hampir tanpa sadar, aku melangkah mundur. Namun, Tony tidak menunjukkan tanda-tanda takut. Dia malah menatap mereka dengan penuh keberanian. Kami tidak akan berhenti. Kami tahu apa yang benar. Jika kalian ingin mengancam kami, lakukan saja, tapi kami akan tetap berjuang untuk yang benar. Para pria itu saling bertukar pandang, dan meskipun mereka tidak langsung mengancam kami lagi, aku tahu ini bukanlah akhir dari segalanya. Mereka akan terus mengincar kami. Tidak ada jalan mundur. Setelah mereka pergi, Tony memelukku erat. Sari, kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Kita harus lebih hati-hati, tapi kita harus terus berjuang. Aku mengangguk, meskipun hati ini masih dipenuhi rasa takut. Aku tahu, keputusan Tony untuk melawan perusahaan besar itu tidak hanya mengubah hidup kami, tetapi juga mengubah jalan hidup orang lain di sekitar kami. Kami sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kami sendiri. Setelah ancaman yang kami terima malam itu, kami mulai menyusun rencana lebih matang. Tony tahu bahwa jika dia ingin bertahan dan melawan, dia harus menggunakan kekuatan informasi dan pengaruh yang ia miliki. Tapi, tidak hanya itu. Kami juga harus memastikan bahwa kami punya sekutu yang kuat, baik dari kalangan masyarakat, aktivis, dan pihak-pihak yang berkompeten di bidang hukum. Kami menghubungi beberapa jurnalis dari media besar yang bisa membantu menyebarluaskan berita tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kami juga melibatkan beberapa ahli lingkungan yang siap memberikan bukti-bukti yang kuat tentang dampak negatif dari pertambangan batu bara tersebut terhadap lingkungan di sekitar desa kami. Tony semakin menunjukkan keteguhannya. Ia tidak takut lagi dengan ancaman apapun. Dalam pertemuan dengan beberapa aktivis lingkungan, ia dengan tegas berkata, "Kita harus menunjukkan bahwa kami tidak bisa lagi terdiam. Kita akan memperjuangkan masa depan kita, bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk anak cucu kita nanti." Aku melihat semangat yang menyala-nyala di mata Tony. Aku tahu dia bukan hanya melawan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang hidup bergantung pada alam. Dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, lebih siap dengan segala resiko yang akan datang. Satu malam, Tony datang ke rumah dengan wajah yang penuh kecemasan. "Sari,
Ada sesuatu yang aku temukan, katanya, duduk di sampingku. Aku baru saja mendapat dokumen yang sangat penting. Ternyata, Direktur Utama PT Batubara Maju itu bukan hanya sekadar pemimpin biasa. Dia adalah bagian dari jaringan perusahaan besar yang jauh lebih kuat yang sudah mengendalikan banyak sektor vital di Kalimantan. Mereka punya banyak pengaruh di pemerintahan dan pihak berwajib. Aku terkejut mendengar itu. Tony melanjutkan, perusahaan ini bukan hanya soal batu bara. Mereka terlibat dalam berbagai praktek ilegal yang sudah berlangsung lama. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Dan aku baru menyadari, aku adalah salah satu orang yang berpotensi menghalangi mereka. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkan perasaan yang sudah sangat kacau ini. Tony, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah terlalu jauh. Tony menatapku dengan penuh tekad. Kita harus mengungkapkan semua ini, Sari. Kalau kita biarkan begitu saja, lebih banyak orang yang akan hancur. Ini bukan hanya soal kita, ini soal semua orang yang sudah menderita karena ulah mereka. Pagi harinya, Tony pergi ke kantor untuk bertemu dengan beberapa pejabat tinggi yang sudah bekerja sama dengannya di perusahaan itu. Aku tahu dia akan berhadapan dengan orang-orang yang sangat berkuasa. Dan ini bukanlah langkah yang mudah. Semakin kami bergerak maju, semakin besar ancaman yang datang. Sehari setelah pertemuan Tony dengan beberapa pejabat tersebut, kami menerima panggilan telepon yang sangat menakutkan. Suara di ujung telepon itu terdengar sangat serius. Tony Santoso, suara itu mengancam. Kami tahu apa yang kalian lakukan. Jika kalian melanjutkan semua ini, kalian akan kehilangan lebih dari yang kalian kira. Tidak ada yang bisa melawan kami. Jika kalian berani membawa masalah ini ke publik, kami akan pastikan keluarga kalian akan ikut hancur. Aku mendengar Tony menjawab dengan tenang, meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti tubuhnya. Kalian bisa mengancam kami sebanyak apapun, tapi kami tidak akan mundur. Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Kami akan terus berjuang. Setelah telepon itu putus, aku bisa melihat betapa berat beban yang Tony pikul. Namun, aku juga tahu kata-kata itu bukan hanya ancaman kosong. Mereka benar-benar bisa membuat hidup kami sangat sulit. Tetapi Tony sudah memutuskan untuk tidak mundur, tidak peduli apa yang harus dia hadapi. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Kami semakin berada di ujung jurang. Meskipun media sudah mulai meliput masalah ini, dan semakin banyak orang yang mendukung kami, perusahaan besar itu tidak tinggal diam. Mereka mulai berusaha menyudutkan kami dengan cara-cara yang lebih licik, menyebarkan fitnah, mencoba merusak reputasi kami di masyarakat, bahkan mulai mendekati orang-orang dekat kami. Aku mulai merasa bahwa kami sudah memasuki fase yang sangat berbahaya. Tony, meskipun terlihat tenang di luar, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aku tahu bahwa ia berjuang keras untuk tidak hanya menjaga dirinya, tetapi juga orang-orang yang dia cintai. Namun, di tengah tekanan yang begitu besar, Tony memberikan kejutan besar. Ia memutuskan untuk pergi ke luar negeri untuk menghadiri sebuah konferensi internasional tentang pertambangan dan lingkungan. Di sana, dia berharap bisa mengungkapkan lebih banyak tentang praktek buruk yang terjadi di PT Batubara Maju dan menggalang lebih banyak dukungan. Aku khawatir, tetapi aku tahu ini adalah langkah besar. Tony siap berkorban demi masa depan yang lebih baik, meskipun itu berarti meninggalkan kami untuk sementara waktu. Tony kembali dari konferensi dengan bukti yang sangat kuat. Namun, ia tidak hanya membawa bukti-bukti, tetapi juga sebuah rencana yang akan mengubah segalanya.
Sekarang, permainan telah berubah. PT, batu bara maju sudah terpojok. Namun, kami tahu pertempuran ini belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Tony benar-benar bisa mengalahkan mereka, atau apakah mereka akan memiliki cara untuk merobohkan kami? Tony kembali dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dan rasa percaya diri di matanya yang biasanya begitu tegas, kini terlihat sedikit terkoyak. Aku bisa merasakan tekanan yang berat di pundaknya. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk membangun karier dan reputasi di perusahaan itu, Tony tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan semuanya. Hidup kami, masa depan kami, bahkan orang-orang yang kami cintai. Ini lebih besar dari yang aku kira, kata Tony saat kami duduk bersama di rumah. Ia membuka map yang berisi dokumen-dokumen yang baru saja ia bawa pulang. Aku bisa mengguncang dunia perusahaan ini dengan bukti-bukti ini, Sari. Tetapi, aku tahu ini juga akan membuat mereka semakin berbahaya. Kita harus hati-hati. Aku menatapnya, cemas. Tony, apakah kamu yakin mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita? Tony menghela napas panjang, kemudian menatapku dengan penuh keyakinan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Aku sudah berkomitmen untuk memperbaiki semuanya, Sari. Kalau aku harus menghadapi mereka, aku akan melakukannya. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku mengangguk, merasakan kedalaman perasaannya. Ini bukan hanya tentang kami, tetapi tentang banyak orang yang terperangkap dalam permainan kotor yang dimulai oleh perusahaan besar itu. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Kita akan bersama, Tony. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Kataku menyatakan tekadku. Dengan bukti-bukti itu, kami mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mengungkapkan informasi kepada media lebih luas, dan mulai bekerja dengan pihak berwajib untuk membuka kejahatan yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Itu selama bertahun-tahun. Kami tidak bisa berhenti. Tidak ada lagi jalan mundur. Dengan dukungan dari beberapa jurnalis besar dan aktivis lingkungan yang sudah bergabung, Tony dan aku memulai perjalanan yang sangat berat, menyampaikan bukti-bukti yang ada ke pengadilan dan media. Kami tahu bahwa ini adalah awal dari sebuah peperangan hukum yang sangat panjang dan penuh dengan bahaya. Di pengadilan, kami menghadapi lawan yang sangat kuat. Para pengacara perusahaan itu tidak memberi kami ruang untuk bernapas. Setiap langkah yang kami ambil, mereka berusaha menghalangi dengan segala cara. Mereka menggali masa lalu kami, mencoba mencari celah yang bisa mereka manfaatkan untuk menjatuhkan kami. Namun, kami sudah siap. Kami tahu bahwa setiap langkah kami harus diperhitungkan dengan matang. Di saat-saat paling genting, Tony dan aku merasa seperti sedang bermain di arena yang penuh dengan jebakan. Tetapi kami tidak bisa mundur. Kami tidak bisa membiarkan perusahaan itu terus beroperasi dengan cara yang merusak dunia dan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Kami melawan dengan senjata yang kami miliki, kebenaran dan bukti. Kami tahu perusahaan itu memiliki uang dan kekuasaan, tetapi kami punya semangat dan tujuan yang lebih besar. Kami berjuang untuk orang-orang yang hidup bergantung pada alam, untuk mereka yang terjebak dalam sistem yang tidak adil. Setelah beberapa minggu berjuang di pengadilan dan di media, kami mulai merasakan ancaman yang semakin nyata. Seiring dengan semakin berkembangnya kasus ini, perusahaan itu semakin gelisah. Mereka mengirimkan lebih banyak orang untuk mengintimidasi kami. Kami mulai menerima ancaman yang lebih langsung. Bukan hanya melalui telepon atau email, tetapi juga melalui pertemuan pribadi. Suatu malam, Tony menerima sebuah pesan yang sangat mengejutkan.
sebuah ancaman langsung untuk keluarganya. Mereka menyuruhnya untuk mundur dari semua ini, atau keluarganya akan menjadi target selanjutnya. Tony memandangku dengan serius. Sari, mereka benar-benar tidak akan berhenti. Aku sudah memutuskan kita harus melawan sampai titik darah penghabisan. Aku merasa seolah-olah dunia ini sedang runtuh di sekeliling kami, tetapi seperti yang selalu Tony katakan, kita tidak bisa mundur. Ini adalah perjuangan yang harus kami selesaikan, apapun harga yang harus kami bayar. Kami mulai mencari perlindungan yang lebih besar, bekerja dengan organisasi internasional yang bisa memberi kami dukungan lebih untuk melawan perusahaan ini. Kami tahu pertempuran ini akan menjadi lebih berbahaya, tetapi kami siap menghadapi segala risiko. Tekanan semakin besar, dan kami merasa seolah-olah setiap langkah kami adalah langkah terakhir. Kami sudah berhadapan dengan ancaman dari semua sisi, dari pihak perusahaan, dari orang-orang yang ingin melihat kami jatuh. Namun, kami tidak bisa berhenti. Kami sudah menaruh harapan pada setiap orang yang mendukung kami. Kami tahu bahwa semakin besar perjuangan ini, semakin banyak orang yang akan mengetahui tentang kejahatan yang terjadi. Suatu malam, setelah beberapa hari yang sangat penuh dengan ketegangan, kami menerima kabar dari pengadilan. Putusan akhir akan segera diumumkan. Kami tahu ini adalah saat yang menentukan. Kami harus siap menerima hasil apapun. Ketika hari pengumuman tiba, Tony dan aku berada di ruang sidang, duduk di tengah ketegangan yang sangat tebal. Di depan kami, meja hakim yang besar, di sisi lain, para pengacara perusahaan besar itu. Kami sudah mempersiapkan diri, tetapi hati kami tetap berdegup kencang. Jika pengadilan memutuskan bahwa perusahaan itu bersalah, itu akan mengubah segalanya. Tetapi, jika mereka memenangkan kasus ini, maka kami tahu bahwa perjuangan kami akan sia-sia. Ketika hakim mulai berbicara, suasana di ruang sidang terasa mencekam. Setelah mendalami semua bukti yang ada, serta argumen yang telah disampaikan, kami memutuskan bahwa perusahaan PT Batu Bara Maju telah melanggar hukum dan melakukan perusakan lingkungan secara ilegal. Seketika, kami merasa beban yang sangat berat, seolah terlepas dari pundak kami. Ini adalah kemenangan besar. Kemenangan bagi kami untuk orang-orang yang selama ini tertindas dan untuk alam yang sudah terlalu lama dijarah. Namun, kemenangan ini juga membawa banyak pengorbanan. Kami tahu bahwa kami harus terus berjuang untuk memastikan bahwa keputusan ini diikuti dengan tindakan nyata. Perusahaan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Perjuangan kami belum selesai. Meski perjuangan kami belum berakhir, ada perasaan lega yang menyelimuti hati kami. Kami tahu bahwa keputusan pengadilan ini adalah langkah pertama untuk perubahan yang lebih besar. Kami berhasil mengungkap kebenaran, dan itu memberi harapan baru kepada masyarakat Kalimantan yang sudah lama menderita akibat praktek buruk perusahaan-perusahaan besar. Kami merasa bahwa meskipun banyak hal yang harus kami korbankan, perjalanan ini telah membuka mata banyak orang tentang betapa pentingnya menjaga alam dan melawan ketidakadilan. Banyak orang yang dulu ragu, kini mulai mendukung kami. Ini adalah kemenangan bagi mereka yang sudah lama tak punya suara. Tony dan aku memutuskan untuk tetap tinggal di desa kami. Kami ingin melihat perubahan yang nyata, tidak hanya di pengadilan, tetapi juga di lapangan, di tanah tempat kami dibesarkan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi kami tahu satu hal, kami akan terus berjuang untuk alam, untuk orang-orang yang kami cintai, dan untuk keadilan. Waktu berlalu. Meskipun banyak yang harus kami hadapi, kami merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kami sudah melewati banyak hal,
ancaman, kebohongan, intimidasi. Tetapi kami tetap berdiri. Kami tahu bahwa perjuangan ini adalah untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang yang hidup di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Tony dan aku berdiri bersama di pinggir hutan yang pernah dihancurkan oleh perusahaan itu. Kini, alam mulai pulih, dan kami melihat banyak burung kembali terbang, tanaman tumbuh subur, dan masyarakat yang mulai merasakan perubahan. Kami tahu bahwa ini adalah langkah kecil, tetapi ini adalah langkah yang benar. Semua ini berharga, Sari, kata Tony sambil menggenggam tanganku. Semua pengorbanan kita, semua perjuangan kita, ini untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kita tidak akan berhenti sampai semua orang bisa hidup dengan damai dan adil. Aku menatap Tony dengan penuh rasa syukur. Ya, Tony, kita sudah memenangkan satu pertempuran besar. Sekarang, mari kita pastikan bahwa dunia tahu kita akan terus berjuang. Kami berdua tersenyum melihat masa depan yang penuh harapan di depan kami. Karena kami tahu perjuangan kami belum selesai, ini baru dimulai. Kisah ini bukan sekadar tentang perjuangan melawan perusahaan besar atau sistem yang korup. Lebih dari itu, ini adalah tentang keberanian untuk menghadapi ketidakadilan, tentang tekad untuk melawan arus, meskipun dunia di sekitar kita seolah-olah tidak berpihak pada kebenaran. Ini adalah kisah tentang pilihan yang harus kita buat ketika kita berada di persimpangan jalan. Apakah kita memilih untuk membiarkan ketidakadilan terus berlanjut? Ataukah kita berdiri teguh untuk memperjuangkan apa yang benar meskipun harus menanggung konsekuensinya? Tony dan aku belajar bahwa dalam hidup, seringkali kita merasa terperangkap dalam situasi yang tak bisa kita kontrol. Namun, justru dalam keadaan terburuklah kita menemukan kekuatan sejati kita. Kekuatan untuk memilih jalan yang benar, meski penuh dengan rintangan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan mudah. Dan kadang-kadang kita harus mengorbankan banyak hal untuk mengungkapnya. Namun, yang paling penting adalah tidak pernah berhenti berjuang. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang harus kita hadapi. Dalam perjalanan ini, kami menemukan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan yang kita miliki, tetapi pada hati yang tetap teguh pada prinsip. Dan meskipun pertempuran kami belum berakhir, kami tahu bahwa setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah langkah besar menuju perubahan yang lebih baik. Pada akhirnya, kisah ini adalah tentang harapan. Harapan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih adil dan lebih baik, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk generasi yang akan datang. Setiap perubahan besar dimulai dengan satu orang yang berani berkata, "Aku tidak bisa tinggal diam, aku harus berbuat sesuatu." Jadi, pesan yang ingin kuberikan adalah, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kebenaran mungkin terlambat ditemukan, dan kadang-kadang jalan menuju keadilan penuh dengan cobaan. Namun, jika kita terus berjuang dengan hati yang tulus, akhirnya keadilan akan menang. Dan meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, jika kita tetap berjuang untuk apa yang benar, kita akan menemukan kedamaian dan kebanggaan dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Kita semua memiliki pilihan untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik, meskipun dengan langkah kecil. Jangan pernah takut untuk memilih kebenaran, meskipun jalan itu penuh dengan kesulitan.